Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li kulli shay'in tariq wa tariqul jannata ilmi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulil karim, wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Amma ba'd. Ila daratul mukarramun para alim, khusus bil khusus kepada Syekhul Bait yang telah meluangkan waktu serta prasarananya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya Syekhul Bait keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, mulia dunia mulia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga kepada hadiratul kiram yang hadir di yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rezeki kita, diselamatkan kehidupan kita, zahir batin kita, dimudahkan perjalanan kita, dijauhkan dari balak malapetaka, dimaqamkan iman dan takwa kita kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, puji syukur tasyakur kita kepada Allah Rabbul Ghafur yang senantiasa membelai kita siang dan malam tak henti-hentinya. Allah senantiasa memberikan kenikmatan sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Di siang yang mulia ini Allah kirim kita ke tempat yang mulia ini atas kasih sayangnya, atas karunia-Nya, sehingga kita diizinkan untuk menghadap Allah, diizinkan untuk thalabul ilmi, diizinkan untuk silaturahmi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan iman, Islam, ihsan sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam sanjungannya kepada kearibaannya junjungan akbar baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beserta pengikut-pengikut yang setia. Kita mudah-mudahan tergolong umatnya yang selalu ikhlas berjuang seperti langkah perbuatannya baginda Rasul, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita yang kita tanamkan dalam batin kita minta izin kepada Allah untuk menerima hikmah dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita tertanamnya ruhul iman, ruhul Islam, ruhul ihsan dan ruh dalam batin kita, sehingga melekat alam malaikat melekat dalam batin kita, tentunya kebaikan dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan memasuki tentunya malam nisfu Sya'ban, nanti tentunya akan masuk 15 Sya'ban. Ada peristiwa besar dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, peristiwa kiblat Rasulullah, tentunya yang tadinya menghadap ke Mekah, Makkahul Mukarramah, 2 rakaat. Setelah 2 rakaat lagi oleh Allah diperintah untuk
menghadap Palestina. Tentunya satu kejadian bahwa rubah kiblat. Ternyata kiblat dunia ini bisa dirubah oleh Allah, seluruh rubah. Tapi kiblat kita sesungguhnya menunjukkan bahwa kiblat kita hanya menghadap Allah. Syariatnya kita menghadap Mekah atau menghadap tentunya Palestina. Maka di Mekah itu ada masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat yang tadinya ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah, terus menghadap lagi ke Palestina. Terus dirubah lagi tentunya dalam bulan Sya'ban untuk menghadap kembali ke Mekah lagi. Dalam arti ada kiblat dalam syariat untuk menghadapkan tentunya tempat untuk kita umat Islam itu bersama-sama. Terus ada satu kiblat yaitu Ka'bah. Tetapi pada hakikinya bukan Ka'bah batu, yang pada hakikinya kiblat kita adalah Allah. Syariatnya kita menghadap batu, tapi pada hakikatnya kita menghadap Allah. Tentunya mudah-mudahan kiblat yang sesungguhnya di dalam qalbun salim, ketika kita ibadah Allah, sehingga kiblat kita terasa dekat, terasa hanya Engkau ya Allah, berhadapan-hadapan Engkau ya Allah, Engkau yang akbar ya Allah, Engkau yang agung ya Allah, kami yang kecil ya Allah. Sehingga kita sesungguhnya kita tertuju menuju Sang Pencipta. Bukan alam ini yang menciptakan alam, bukan batu Mekah itu, tapi yang menciptakan batu, yang menciptakan kekuatan, yang menciptakan keyakinan. Engkau ya Allah, kuhadapkan jiwa dan ragaku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menghadap kepada ilahi rabbi dzul jalali wal ikram. Maka dirinya dimuliakan Allah. Kejadian yang kedua yaitu dalam bulan Sya'ban ini merupakan bulan dikatakan unggah-unggahan, munggahke, menaikkan rapot. Sebelum oleh malaikat dinaikkan rapot kita di hadapan Allah, maka kita tutupi kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, minta saling maaf zahiran wa batinan, dan kita memperbanyak istighfar dengan yang diajarkan guru kita yang selalu kami sampaikan. Allahumma asturna bisidrikal jamil, Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikan tutup yang terbaik, yang nutupi segala kekurangan dan kesalahan kami ya Allah. Minta ditutupi semua, tidak ada yang buruk lagi ke depan. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang selalu berkeinginan, bercita-cita mulia. Aku harus ibadah. Mulai saat ini akan kuperbaiki jiwaku, ragaku, langkah dan perbuatanku. Mulai detik ini aku akan menuju Engkau ya Allah. Aku siap berjuang membawa asyhadu alla ilaha illallah. Maka tentunya dengan rukun syahadat. Aku bersaksikan jiwa dan ragaku ya Allah untuk Engkau hidup ini ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
dan aku siap mengikuti jejaknya baginda Rasul ya Allah. Aku berjuang beribadah membawa kehidupanku menuju Engkau ya Allah. Raditu billahi robba, kita tumbuhkan kembali aku ikhlas ridha bertuhan Engkau. Wabi islami dina, aku siap menyelamatkan jiwa ragaku, kan ku selamatkan kehidupanku ya Allah. Maka keridhaan tadi ditumbuhkan di hati. Raditu billahi robba, di hati kita. Wal bi islami dina, kesanggupan menyelamatkan langkah dan perbuatan kita, akan ku islamkan batinku, langkahku, rasaku, kehidupanku. Islam itu selamat, akan ku selamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Sanggupan. Wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah, selalu Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad yang mana? Lalu dulu Muhammad baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang beretikat sekarang siapa? Muhammad kita. Aku ikhlas dan ridho diutus oleh Allah membawa rahmatan lil alamin, membawa akhlak. Aku ini utusan Allah, diutus oleh Allah membawa perjalanan perjuangan meneruskan kembali jejak perjalanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ikhlas dan ridho ya Allah. Wa bi Muhammadin nabi wal Qur'anul hakama wal Qur'anul imama. Al-Qur'an di undang-undang kehidupanku, tersandang dalam langkahku. Bismillah kutalapakkan dalam langkah. Alhamdulillah membawa kehidupan terpuja dan terpuji di hadapan Rahman Rahim, membawa ruh iman, ruh takwa dalam kehidupanku. Ini yang dimuliakan Allah, yang intinya kita menaikkan cita-cita di dalam Sa'ban ini tentunya beretikat menutupi segala kekurangan-kekurangan kita dengan banyak bertobat, dan kedua memperbanyak niat untuk cita-cita masa depan kita. Apakah masa depan yang harus kita niatkan dalam batin kita? Ya Allah, mulai saat ini ya Allah, izinkan aku selalu beribadah kepadamu. Mulai detik ini ya Allah, aku akan menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa kepadamu. Ada kesanggupan dalam batin kita, ada niatan, ada niat benar, ada niat memperbaiki diri, ada niat bagaimana sisa-sisa umur ini bermanfaat. Waktu yang diberikan oleh Allah, waktu yang sangat singkat sekali, harus ada manfaat. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ahun nas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat kepada manusia, bermanfaat kepada dirinya, bermanfaat kepada keluarganya, bermanfaat sisa-sisa umur ini, menjadikan barokah. Sisa-sisa umur ini umur yang mendapatkan karomah, umur yang membawa kehidupan ini tenang, tentram, bahagia, senantiasa
bersyukur, bertasakur, bertadakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggapai keindahan, ada keindahan dengan nilai dunia. Kita tentunya piknik, kemana nyari indah di laut, ada yang nyari indah di tempat-tempat tentunya keindahan-keindahan dengan rekreasi. Itu sifatnya hanya sementara. Tapi kita, bagaimana kita berindah-indah menggapai ibadah, senang dengan ibadah, senang dalam zikir, senang dalam sholat, berpinik menuju Allah yang memiliki keindahan. Senantiasa dalam hidupnya dengan perjalanan dan perjuangan. Ada perjalanan, ada perjuangan. Perjalanan kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Perjuangan kita, apa perjuangan kita? Berjuang, ada 3 hal dalam perjuangan kita. Yang siang dan malam, detik per detik, ada 3 perjuangan. Apa perjuangan kita? Yang pertama, berjuang untuk menjadi orang yang taat. Perintah Allah bisa kita taati. Kita ini hanya sekedar mentaati apa yang diperintah oleh Allah. Kedua, berjuang yang paling berat, berjuang meninggalkan segala maksiat, segala hawa nafsu. Sebab innan nafsa illa marrahimar rabbi, sesungguhnya nafsu itulah musuhmu yang paling nyata. Nafsu itulah menjauhkan diri kita kepada Allah. Maka perjuangan yang paling berat, berjuang untuk melawan atau wanahan nafsa anil hawa wa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, orang yang mampu meninggalkan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan yang ketiga, perjuangan dalam indah-indah menuju Allah, indah dalam beribadah, senang tatkala kita bisa menjalankan ibadah, bahagia tatkala kita bisa menggapai khusyuk dalam sholat kita. Khusyuk itu apa? Mengerti. Khusyuk itu paham yang harus dilakukan. Kita sebagai hamba yang harus menghamba, tugas kita adalah mengabdi, tugas kita berbakti, tugas kita adalah senantiasa bagaimana kita menjadi diri yang iman, yang takwa kepada Allah, selalu wal tangdur nafsu ma qaddamat li. Hendaknya engkau memperhatikan yang engkau berbuat. Ini tentunya firman Allah memperingatkan kepada kita. Wahai manusia, hendaknya engkau memperhatikan apa yang engkau berbuat hari ini, apa yang kita berbuat untuk masa depan kita. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Masa depan dunia kita akan berpisah ketika umur kita sudah ajal tiba. Tapi masa depan akhirat yang tentunya untuk selama-lamanya ditentukan oleh nasib kehidupan dunia ini. Nasib kita di yaumil qiyamah nanti bagaimana sekarang? Maka hendaknya engkau melihat apa yang kau berbuat dalam diri. Sampai di mana iman kita, sampai mana dzikir kita, sampai mana keikhlasan kita, sampai mana kebaikan kita. Kita lihat dari diri kita yang bisa melihat. Kedua, hendaknya engkau memperhatikan apa yang di sekitar kita. Semua adalah ayat. Memperhatikan lingkungan kita, kanan dan kiri kita, untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kebaikan, kesabaran, kesolehan, kejujuran. Dan yang ketiga, hendaknya kita engkau memperhatikan apa yang kita tuju, memperhatikan niat kita, memperhatikan harapan kita. Yang kita harapkan apa? Yang kita tuju siapa? Maka selalu ilahi antal maksudi waridokal matlubi.
lebih. Niat tujuan hidupku ya Allah hanya Engkau, tujuan hakikiku Engkau ya Tuhanku, siang dan malam yang ku cari ridhomu ya Allah. Ini rasa dekat kepadamu ya Allah, hanya kasih sayangmu ya Allah, selalu bagaimana kita disayangi oleh Allah. Untuk disayangi oleh Allah tentunya kita tidak cukup hanya dengan kita berdoa dan zikir wirid. Apa yang disenangi oleh Allah itu, amal apa yang disayangi oleh Allah itu, ibadah apa yang disayangi oleh Allah itu. Ada ibadah yang akan menghantarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sering kami sampaikan ibadah apa, amal apa. Ada 3 amal. Tentunya para sahabat tanya kepada baginda Rasul, amal apa ya Rasul yang bisa memasukkan ke dalam surga dan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan karunia darimu? Tu'timan haramaka wa ta'silu man qata'aka wa ta'fu man dolamaka. Berikan rezeki kepada orang-orang yang tidak pernah memberi rezeki kepadamu, itu oleh Allah orang yang dikasih sayang. Wa ta'silu man qata'aka, sambunglah silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Yang ketiga, wa ta'fu man dolamaka, berikan maaf kepada orang-orang yang mendolimi kamu. Ini amalan yang paling berat, memaafkan orang-orang yang mendolimi kita, nyambung tali orang-orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Hadirin dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menghadapi nisfu Sa'ban ini, kita tergolong orang-orang yang mampu untuk membawa diri kita raditu billahi rabbah, keridhaan batin kita, bil islami dina kita tanamkan kembali, Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah, mengikuti jejak baginda Rasul. Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah pun ke bawah hidup ini seperti hidupnya baginda Rasul, dengan patokan wal Qur'anul hakama wal Qur'an imamah. Quran adalah tentunya imam, panutan, tata cara untuk menuju Allah, undang-undang untuk menuju Allah. Tak lain tak bukan adalah suratul Fatih. Mudah-mudahan kita mampu memfatihahkan kehidupan kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dirinya dimuliakan Allah, mari kita tutupi kekurangan kesalahan kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan dari segala dosa-dosa kita, mohon dibimbing hati kita yang gelap, masih gelap gulita ini,
mohon dijauhkan dari balak malapetaka. Ya Allah, keluarkan segala sifat-sifat yang buruk, tanamkan nur iman, nur Islam dalam batinku ya Allah. Ya Allah, satukan langkah kami dengan langkahnya baginda Rasul. Mari kita sahadatkan kembali jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maghfirah dari Allah. Li ridho ilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hidayati sabati rasul bakar usman umar ali radhiyallahu anhu sumal malaikatul muqrabin malaikatus samawati wal arsma ila awliya Allah wa syuhada wal ulama ahli sholin ahlul muqrabin khususun ila sayyidina maulana kakang Gusti Syekhul Islam khususun ila ya si Muhammad Ghazali Syekhul Islam khususun ila disebut hati kita, roh kita, nama kita bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Dimal Mu'adam Ya Karimal Mukarram 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 Ya Dimal Mu'adam Ya Karimal
ya azimal mu'adab, ya karimal mukarram. Allah Allah anta rabbi, 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 Allah anta rabbi, Allah 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 Allah anta rabbi. Allahumma ansturna bi ridwan alaih wa midana bi asraril lati auda'ta aladai. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami bersama ya Allah. Tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Izinkan ya Allah untuk menuju Engkau ya Allah siang dan malam. Berkati rahmati kehidupan sementara ini dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Ya Allah, satukan langkah kami dengan langkahnya baginda Rasul ya Allah. Tanamkan ruhul jihad dalam batinku ya Allah. Rasa iman, rasa takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari balak malapetaka dan bencana ya Allah. Selamatkan zahir batinku ya Allah. Selamatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti ya Allah. Angkat derajat kami, mulia dunia, mulia akhirat ya Allah. Hanya Engkau yang aku tuju ya Allah. Hanya Engkau yang aku cari ridhamu ya Allah. Rasa dekat kepadamu ya Allah. Kasih sayangmu yang hamba tunggu siang dan malam. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, bimbinganmu ya Allah, nikmatmu ya Allah. Keluarkan segala kebatilan yang masih nempel di hati hamba. Satukan ya Allah dengan orang-orang yang bisa kembali kepadamu akhir zaman ini ya Allah. Mudahkan perjalanan dan perjuangan kami ya Allah. Terimalah ibadah kami bersama. Terimalah ibadah kami bersama ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa-sisa umur ini bermanfaat untuk diri dan keluarga, bermanfaat untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, kuatkan keyakinan kami. Hanya Engkau kenikmatan dan kebahagiaan hakiki. Izinkan untuk selalu berzikir kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari segala kekidapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.